Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Di sini Bapak mau ngajarin kalian tentang sebuah segitiga. Nah, di sebuah segitiga ini, anak-anakku semua, ada dibagi dua, segitiga dalam sama segitiga luar. Nah, di segitiga dalam ini kayak gini nih contohnya. Kalau contoh soal dari segitiga dalam ya, paling Bapak mau ngejelasin segitiga dalamnya dulu deh. Nah, di segitiga dalam ini anak-anakku semua kayak gini kan segitiga ini. Nah, di segitiga itu ada totalnya itu sebenarnya sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kalau misalkan sudah ditotalin 180 derajat, ini kan ada A, ada B, sama ada C kan. Berarti sudut A itu ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kayak gitu. Nah, ini rumusnya. Mutlak ya, bisa. Nah, untuk contoh soalnya misalkan Bapak punya soal kayak gini. Misalkan ini 2x, ini 3x. Nah, ini misalkan Bapak pengen 40 derajat. Cari sudut pertama, carilah A nilai x, B-nya itu cari sudut A, dan C-nya itu cari sudut B. Nah, kalau misalkan ada soal yang kayak gini, anak-anak semua, tinggal kalian jawab aja. Yang pertama itu kita cari dulu nilai X. Nah, kalau misalkan cari nilai X, ingat kalau bentuk soalnya kayak gini, kalau kita nyari nilai X, kita tambahin aja nih sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, si sudut A-nya itu kan 2X ya, sudut B-nya itu 3X, sudut C-nya itu 40 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang 2x ditambah 3x ada berapa x? Ada 5x kan? Tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 5x itu sama dengan, mana yang dipindahin? 40 kan? Berarti 180 derajat itu dikurangi 40 derajat. Maka 5x itu sama dengan 180 dikurangi 40 derajat. Berarti sekitar 140 derajat. Maka X-nya itu sama dengan berapa ayo? 140 derajat kita bagi 5. Nah, berarti X-nya berapa nih? Nah, 140 kita bagi 5. Nah, 2 kali 5 itu kan 10. 4 kan, 40. Kali berapa nih? Kayak 8 kan? 8 kali 5 itu 40. Kurang. Berarti jawabannya adalah 28 derajat. Ini yang A. Sekarang cari kita sudut B. Sudut A ya, kita nyari sudut A. Nah, di sudut A itu sama dengan berapa? Nah, lihat kalian segitiganya. Sudut A itu kan di sini 2x. Berarti 2x nih. Nah, yang ada nilai x kalian ganti 28. Berarti 2 dikali 28. Nah, 2 dikali 28 berapa? 56 derajat. Sekarang kita nyari sudut B. Kalau misalkan cari sudut B ya, berarti sudut B lihat di sini ada berapa? Ada 3x, berarti 3x ya. Yang ada x kita ganti angka berapa? 28. Nah, maka sama dengan 84 derajat gitu. Ini adalah segitiga dalam. Oke, anak-anak bisa ya? Guys, anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian kedua, itu segitiga luar. Nah, segitiga luar itu lebih gampang daripada segitiga dalam. Bapak yakin langsung bisa semua. Kalau misalkan ada sebuah konsep, bedanya kalau segitiga luar itu ya di luar ada C, ada A, ada B. Nah, rumusnya apa Pak? Berarti A ditambah B sama dengan C gitu. Berarti sekarang masuk ke contoh ya. Kalau misalkan ada soalnya kayak gini, di sini 40, di sini 50, cari sudut C. Berarti jawabannya apa coba? C itu sama dengan 40 derajat ditambah 50 derajat. Maka C-nya sama dengan 90 derajat. Selesai. Gitu. Contoh yang pertama. Kalau contoh yang keduanya gini gimana Pak? Misalkan nih. Misalkan ininya B, di sininya itu kan 40 derajat, di sininya 80 derajat. Nah, kita nyari sudut B gitu kan. Kalau ini nyari sudut C, kalau ini nyari sudut B. Berarti kalau misalkan kita nyari sudut B, berarti apa nih?
Berarti kan di rumus itu kan A ditambah B sama dengan C kan. Berarti B ditambah 40 derajat sama dengan yang di dalam B ditambah 40 sama dengan 80 derajat. Maka B itu sama dengan 80 derajat dikurangi 40 derajat. B-nya sama dengan 40 derajat gitu. Gimana? Bisa ya? Oke, nah kita langsung soal yang ke tentang materi segitiga ya. Nah di segitiga ini anak-anakku semua, ini tuh kan kayak gini ya bentuknya. Nah ini namanya segitiga ya. Segitiga itu dibagi beberapa, dimana ada segitiga sembarang, kemudian ada segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga sama sisi, dan terakhir ada segitiga sama kaki. Nah, nanti Bapak akan jelasin satu persatu. Kalau misalkan segitiga ini A, B, C kan ya. Nah, ini tuh alas, nah. Kalau ini tuh adalah tinggi. Nah, ini namanya segitiga. Nah, ketika ada soal bentuk yang seperti ini, anak semua, kalian tinggal rumusnya itu adalah luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah ini luas. Kalau kelilingnya gimana Pak? Kalau kelilingnya itu AB ditambah BC ditambah CA. Nah ini kelilingnya. Paham ya? Nah sekarang Bapak mau jabarin segitiga yang ada 4 ini. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Kalau misalkan segitiga sembarang nih, nah di segitiga sembarang ini ya sembarang gitu ya nak, segitiganya itu ya tergantung sisi-sisinya berapa, namanya segitiga sembarang. Kalau misalkan segitiganya itu siku-siku, segitiga siku-siku, nah kalau misalkan segitiga siku-siku ini bentuknya tuh kayak gini nak. Nah ini namanya siku-siku. Oke. Kalau misalkan segitiganya sama sisi, kalau sama sisi ya sama sisi ya, berarti sisi-sisinya itu sama kayak gini gitu ya. Nah terakhir kalau segitiganya sama kaki, ingat kalau ada kata-kata segitiga sama kaki, kaki kita itu ada 2 kan, berarti ya udah gini. Nah gitu, gimana, paham ya? Paham. Oke, nah kita lanjut ke soal ya. Nah di soal ini ada sebuah segitiga dengan tingginya ini adalah 12, misalkan ya, ininya 16 nih. Cari di sininya 5. Kalian cari luas, carilah luas segitiga dan B-nya itu keliling segitiga. Cari nih. Ya udah kita jawab aja ya. Jawab A itu kita nyari luas nih. Luas itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, setengah dikali alasnya berapa? 16, tingginya 12. Ingat, ini tinggi ya. Ini tinggi, ini alas. Nah sekarang 16 dibagi 2 itu kan 8. Nah kalau 8 dikali 12 berapa coba? 96 cm persegi. Ingat kalau luas itu harus pakai cm persegi. Sekarang kalau kita cari keliling nih. Nah kalau kita mau nyari keliling itu kan rumusnya AB kelilingnya ditambah BC ditambah CA. Nah AB nya itu berapa coba? Misalkan di sini AB nya adalah 16, 5, di sininya 4, Bapak kasih ya. Berarti ini namanya segitiga sembarang karena sisi-sisinya itu beda, 16, 4 sama 5. Berarti 16 ditambah 4 ditambah 5. Nah, 16 tambah 4 kan 20 ya. 20 itu ditambah 5 sama dengan 25 cm gitu. Gimana? Gampang ya? Gampang. Oke. Yang terakhir ini adalah
bentuk dari teorema Pitagoras. Sebenarnya teorema Pitagoras itu belajarnya nanti ya di kelas 2. Cuma Bapak harus dikasih tahu sampai sekarang. Biar apa Pak? Biar nanti kalian paham gitu. Ada sebuah segitiga nih. Nah, kalau teorema Pitagoras itu wajib bentuknya itu siku-siku. Kayak gini nak. Nah, wajib ya. Kalau ada sebuah segitiga misalkan nih. Nah, segitiganya itu dipotong nak. Biar jadi siku-siku. Maka kan ini jadi gini kan ya. Nah, jadi gini. Nah, dibuatlah sebuah teorema Pitagoras. Maka ketika ada soalnya gini, ada sebuah segitiga, ini misalkan 3, ini misalkan 4 nih. A, B, sama C. Kita carilah BC. Nah, ingat kalau kayak gini, kalian cari nih. Ini kan sisi miringnya, nak. Nah, ini kan sisi miring. Nah, berarti sisi miring itu yang minggir gini, namanya sisi miring. Berarti BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah tegak nah ya. Ini nak, ini ditambah ini. Berarti AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, AC-nya berapa nih? 3/2. AB-nya 4/2. Nah, 3/2 itu kan 9. 4/2 itu 4 kali 4, 16. Nah, 9 tambah 16, 25. BC kuadrat. Ingat nih, khusus untuk BC kuadrat, kalau misalkan kuadrat hilang, jadi apa? Jadi akar. Kalau misalkan akar hilang, jadi kuadrat. Nah, ini nih konsepnya nih, kalau di teorema Pitagoras. Yang pertama lihat, ini kan kuadrat nih, jadi apa? Akar ya, berarti BC itu sama dengan akar 25. Maka BC-nya sama dengan 5. Selesai gitu. Paham ya? Ini yang pertama. Coba deh kalau gitu kita yang kedua. Oke, boleh. Yang kedua, misalkan kita Bapak punya 6 sama 8 nih. A, B, C. Cari lagi BC. Carilah BC. Nah, apa coba? Cari aja ini, buat dulu nih tanda panah. Ini sisi miringnya kan? Berarti BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat gitu. Berarti BC-nya itu berapa? BC-nya kan yang ditanyakan. AC-nya itu 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti BC kuadrat itu sama dengan 6/2 itu 36 ditambah 8/2, 64. Ingat kita udah belajar ini loh. Berarti BC kuadrat itu sama dengan 36 tambah 64, 100. Berarti kuadrat hilang jadi apa? Akar 100 gitu kan ya. BC-nya sama dengan 10. Selesai gitu kan ya. Itu, ini adalah teorema Pitagoras. Oke, PR-nya Bapak akan buat nanti. Jangan lupa ditulis, wajib ya. Tonton sampai selesai juga, oke?